Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam Renungan 79, menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 5. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal 5, kita akan baca ayatnya yang ke-14. Yohanes 5 ayat 14 saya bacakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, dosa di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata hamartia. Artinya kata hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua, ketika sedikit saja kita meleset dan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, maka itu merupakan dosa. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran, kita hidup mengikuti kehendaknya, mengikuti perintahnya, yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 14 tadi, Yohanes 5 ayat 14, Yesus berkata kepada seorang yang telah disembuhkan dari penyakit lumpuh, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi lebih buruk lagi. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, supaya pada kita jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi di dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Salah satunya dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu mungkin tahu tentang cerita Ananias dan Safira. Mereka adalah umat-umat Tuhan. Mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, artinya mereka adalah pengikut Kristus. Ketika mereka berbuat dosa, Tuhan memberikan penghukuman bagi Ananias dan Safira. Nah, ada hal yang lebih buruk terjadi di dalam kehidupan kedua kekasih ini. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya terdapat peristiwa terhadap seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Lamanya ia mengalami sakit lumpuh itu. Nah, kita melihat pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang terakhir. Saya hanya membacakan 2 ayat Bapak Ibu. Dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 tentang perkataan orang lumpuh dan Tuhan Yesus sendiri. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, ayat 9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada suatu peristiwa yang terjadi di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu hanya dengan perkataannya. Perkataan yang penuh dengan kuasa. Karena kita tahu bahwa Yesus Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia melakukan hal yang di luar dugaan bagi orang lumpuh ini. Bahkan bagi orang-orang yang melihat kejadian itu, yang menyaksikan orang lumpuh ini, kok bisa ya, bisa melompat-lompat, bisa berjalan dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa sejarah dari orang lumpuh itu 38 tahun dia mengalami sakit lumpuh dan baru saat itu tersembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi suatu hal yang lebih buruk lagi di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mengingat bahwa Tuhan sudah menolong orang lumpuh itu. Tuhan pun sudah menolong saya, menolong kita semua ya dalam hal apapun yang kita alami di dalam dunia ini. Terutama Tuhan menolong kita menghapus setiap dosa kita, memberkati kehidupan kita
Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mari kita hidup di dalam kebenaran supaya kita mengalami berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita dalam dunia ini. Alasan kedua, mengapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita melihat satu peristiwa di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, ini adalah suatu peristiwa ketika ada seorang perempuan yang berdosa. Dosanya adalah berbuat zina. Dan waktu itu perempuan ini sedang akan dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Dan dia sudah dikelilingi, ya. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka katakan mereka akan melempari dia dengan batu. Yesus berkata kepada sekumpulan orang-orang yang ada di situ, jikalau ada seorang di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan mengambil batu dan silahkan melempari perempuan itu. Dan kalau Bapak Ibu membaca ceritanya, tidak ada seorang pun yang berani melakukan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, mereka semua yang menghakiminya, mereka pun adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan dosa. Kita tahu di dalam Roma dikatakan, di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang benar atau sempurna. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-11 tadi. Tuhan katakan, pergilah, ya. Aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang sangat kita harus renungkan ketika kita menjadi anak Tuhan Yesus, ketika menyatakan diri percaya kepada Tuhan, kita harus punya tekad, prinsip untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, menghindari hal-hal dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah membebaskan saya dan kita semua, ya, dari hukuman dosa. Mari kita hargai kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Alasan yang ketiga, mengapa tidak boleh berbuat dosa lagi? Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita melihat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita adalah anak-anak terang. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kita bukan anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak terang. Adalah anak-anak dalam kerajaan terang, yaitu rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah diangkat dan ditebus oleh Tuhan dan diberikan status sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan Bapak Ibu, adalah hal yang luar biasa, ya, ketika kita sudah diberi status sebagai anak-anak terang. Jadi tidak patut untuk kita hidup di dalam dosa, tidak patut, tidak layak anak-anak terang masuk di dalam kubangan lumpur dosa. Bapak Ibu, kalau kubangan secara kasat mata itu terlihat, tentu tidak ada seorang pun yang mau memasukkan kakinya dalam kubangan. Kubangan adalah air yang berbau busuk, bau tidak sedap, bahkan tidak sehat bagi jasmani kita. Tentu di antara kita tidak ada seorang pun yang mau memasukkan dirinya dalam kubangan. Tetapi dosa itu sangat berbahaya karena sifat kubangan dosa itu tidak kelihatan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hati-hatilah. Ya Bapak Ibu, ya, mari kita pegang firman Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak yang masih, ya, melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai tameng di dalam kehidupan mereka dengan merasa tidak mengapa ketika saya berbuat dosa, karena Tuhan
akan menebus dosa saya. Itu adalah pemikiran yang keliru Bapak Ibu. Mari kita mau berusaha untuk hidup sebagai anak-anak terang. Tidak berbuat dosa lagi. Berusaha melakukan hal yang benar, yang mulia di mata Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu jaga kehidupan kita. Kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami di dalam Engkau tidak berbuat dosa lagi. Mari beri kami kekuatan supaya kami memiliki suatu tekad, suatu prinsip hidup, suatu usaha untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, di dalam perintah-Mu, di dalam firman-Mu. Karena Engkau Allah yang telah menjadikan kami anak-anak terang. Engkau telah menolong, menebus kehidupan kami dari hukuman dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang akan memberikan kekuatan supaya kami tetap menjadi anak-anak terang yang diberkati oleh Tuhan dan hidup menikmati kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.